Oh, kau dapat bayangkan dari King Lear. Langit gelap, hujan turun deras, kilat bersahut-sahutan. Oh, amu, tiuplah angin, luncurkanlah petir, hanguskan kepalaku yang ubanan. Tenggelamkanlah ayam-ayam. Oke guys, kembali lagi bersama saya Aris Sakti dalam konten Viva Aktor, Viva Teater. Jadi pada episode kali ini kita akan membahas singkat sejarah teater zaman Elizabeth. Jadi gini, teater Elizabeth itu lahir pada abad 15 kawan-kawan. Pada masa kepemimpinan Elizabeth pertama di London. Jadi dulu di London pada abad 15 itu dibangun sebuah gedung pertunjukan. Dinamailah gedung pertunjukan itu sebagai gedung pertunjukan global karena dia membentuk global. Nah, itu para penontonnya mengelilingi gedung itu ketika melihat pertunjukan, hampir melingkar secara sempurna. Dan gedung tersebut pun terbuat dari kayu-kayu. Nah, ketika kita membahas zaman Elizabeth, tak lepas dari penulis yang abadi namanya hingga sekarang, yaitu William Shakespeare. Wah, berbicara mengenai William Shakespeare ini, siapa sih orang yang tidak tahu dengan tokoh yang satu ini? William Shakespeare adalah seorang penulis drama, penyair juga tentunya. Banyak naskah-naskahnya yang sampai sekarang dimainkan oleh kelompok-kelompok teater di luar negeri maupun di Indonesia. Salah satunya yang paling terkenal itu cerita tentang Romeo dan Juliet. Kisah cinta yang tragis dan abadi sampai sekarang. Dan mungkin sampai 100 tahun ke depannya. Dari dulu saya kecil, saya sangat terkagum-kagum dengan cerita Romeo dan Juliet. Bagaimana dua insan ini memiliki cinta yang abadi sampai akhir hayat. Wah, sangat-sangat romantis. Jadi saya ceritakan saya ulas. Romeo ini adalah seorang pangeran di kerajaan sebelah. Pun dengan Juliet adalah seorang pewaris atau ratu di kerajaan yang satunya lagi. Kedua kerajaan ini saling bermusuhan saudara-saudara. Namun, dua insan ini ketika menjalin hubungan asmara mereka membuat sebuah gua atau lubang. Nah, di lubang inilah mereka dipertemukan. Mereka saling bercerita, saling bercengkrama, saling memadu kasih antara sama lain di gua ini, saudara-saudara. Hingga singkat cerita, ada yang tahu tentang kisah cinta mereka dari dua kerajaan sampai si Romeo ini atau si Julietnya itu bunuh diri bersama-sama. Demi cinta mereka, Romeo rela meminum racun ketika Juliet sudah tidak ada. Sangat tragis, membuat air mata bercucuran. Wah, gila. Memang Shakespeare itu penulis yang sangat-sangat wow. Tentunya di zaman itu tidak hanya Shakespeare, banyak banget cerita yang terkenal dari King Lear, Antigone, dan lain-lain. Nah, di zaman Elizabeth, aktor atau tokoh yang memerankan tokoh perempuan itu dimainkan oleh laki-laki. Dia memakai topeng. Tradisi itu masih dipertahankan. Nah, bentuk-bentuk pertunjukannya pun sangat-sangat klasik. Musik, tarian, lalu cara berdialognya saudara-saudara. Ketika zaman Elizabeth itu banyak dialog yang bersifat soliloquy. Dalam artian, cara kasarnya gini, saya bilang dialog yang panjang-panjang. Nah, dialog-dialog soliloquy ini tersisipi oleh idealis-idealis si penulis. Contoh kayak gini, dialog soliloquy-nya salah satu naskahnya nanti akan kita bahas kayak, apakah aku adalah seorang aktor? Tidak, Niki. Mereka semua sudah melupakan si aktor tuanya.
Aku adalah badut. Tidak ada yang mengasihiku. Tidak ada yang mau menolongku kalau aku jatuh dari tempat tidur. Punya siapakah aku, Niki? Punya siapa? Mereka sudah melupakan si badut tuanya. Dan kita adalah tikus panggung yang sudah tua. Botol pecah. Kita seperti uap lembing. Membumbung ke udara dan menjadi bias. Nah gitu saudara, contoh dialog soliloquy. Jadi kayak tadi yang saya contohkan, dialog itu sebenarnya menceritakan tentang seorang aktor yang kesepian. Dia sudah tua. Ketika dia sudah tua, penonton-penonton pun tidak ada yang mencintai dia. Panjang banget kan tadi itu. Hanya berbicara segitu. Tapi ketika sudah didialogkan itu bisa panjang banget. Nah, biasanya dialog soliloquy juga selain bersifat mengutarakan perasaan atau idealismenya si penulis, juga bisa memberikan sebuah gambaran tempat, peristiwa, dan yang lain-lain. Jadi, pada zaman Elizabeth ini, dialog-dialognya itu bersifat soliloquy dan cara berdialognya itu bersifat deklamasi atau deklamatis. Deklamasi itu kayak seperti kalau bahasa Sundanya itu diwawaas, gaya aktingnya itu dibesarkan ketika mau menggambarkan sebuah tempat. Aku berjalan di tempat yang gelap. Lalu di sana, kulihat ada lubang. Dia seperti malam. Dan panjang sekali lubang itu. Di sanalah aku baru sadar bahwa itu adalah hidupku yang selama 45 tahun ini sia-sia. Nah, gaya aktingnya itu seperti itu saudara-saudara. Jadi besar sekali. Dari tubuhnya, cara dia berdialog, itu sangat dibawaas atau didramatisir kalau bahasa Indonesia sekarang. Nah, itu ciri-ciri dari teater pada zaman Elizabeth. Jadi, episode kali ini kita sudah membahas tentang teater Elizabeth. Lalu apa ke depannya? Apa yang akan kita bahas, saudara-saudara? Tentunya itu masih menjadi rahasia. Jadi jangan kemana-mana, terus tonton konten Viva Aktor, Viva Teater. Dan jangan lupa like, share, dan komen di bawah ini. Sekian.